Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan kasih Tuhan mempertemukan kita lagi pada hari Minggu ini. Untuk Indonesia hari Minggu, kalau untuk Amerika Minggu malam Minggu, sore malam. Saya akan berbicara tentang movement that move, kegerakan yang bergerak. Kegerakan yang bergerak. Jadi sebenarnya Tuhan sedang merancang sebuah pergerakan yang dahsyat yang telah ditetapkan oleh Tuhan bahkan sejak Tuhan Yesus masih berada di atas muka bumi ini, yang kita kenal sebagai sebuah amanat, sebuah statement yang harus ditangkap dan kemudian dilakukan di dalam kehidupan kita. Gereja dan amanat agung itu adalah hal yang sangat penting. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20, saya akan membacanya untuk saudara. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kalau kita berbicara tentang gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus, adalah sebuah perhimpunan yang tidak harus statis atau ada di tempat semata-mata, senang dengan ibadah di gereja lokal, dan kemudian pulang ke rumah dengan biasa-biasa saja. Tapi Tuhan berkata bahwa kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita, itu telah dikaruniakan atau diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena kuasa itu yang sangat besar, maka dia memberikan jaminan bahwa kita sebagai tubuh Kristus, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Tuhan, itu bisa menjadi sebuah kegerakan yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Dan dia perintahkan, pergilah. Berarti tidak harus hanya di tempat, harus ada sebuah pergerakan. Jadikanlah semua bangsa itu muridku, baptislah mereka. Jadi kita perhatikan tentang tahapan-tahapan dari pemberitaan Injil, memenangkan jiwa-jiwa. Dan kemudian dia berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi kalau kita telah menjadi anggota jemaat, telah percaya kepada Tuhan, menjadi bagian dari gereja Tuhan, maka kita diajar segala sesuatu yang Tuhan telah nyatakan kepada murid-muridnya untuk bisa menjadi orang-orang yang sama, yang dapat melangsungkan tugas dan pelayanan secara luar biasa. Coba kita perhatikan bagaimana Tuhan memanggil kita, sama seperti Tuhan memanggil murid-muridnya. Dia bukan cuma panggil untuk kita kemudian bisa stay di tempat kita, ya, stay at home, ya, hanya kemudian menjadi anggota jemaat biasa, tetapi ada tugas yang seharusnya kita laksanakan. Seperti pada waktu Tuhan memanggil murid-muridnya, Petrus dan Andreas. Contoh yang saya mau bacakan itu saudara, dalam Matius pasal 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari ikutlah aku. Jadi Tuhan memanggil murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, bukan cuma sekadar mengikut Yesus, tetapi dijadikan penjala manusia. Jadi akan terjadi suatu movement, pergerakan yang bukan cuma pergerakan biasa, tetapi memenangkan jiwa
menginjil, memberikan kesaksian tentang Kristus Tuhan, sehingga orang-orang lain itu juga bisa dibawa di dalam kerajaannya. Itu yang kemudian disampaikan kepada Andreas dan Petrus dan semua murid-muridnya pada Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20 yang tadi kita sudah baca atau kita sudah dengar. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka. Dan Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Jadi pergerakan yang Tuhan sedang nyatakan atau yang Tuhan inginkan untuk kita terlibat di dalamnya, itu kita tidak bergerak dan berjalan sendiri, kita tidak melayani sendiri, kita tidak menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita sampaikan kepada orang banyak sendiri, tetapi ditetapkan di sini Tuhan menyertai kita bahkan sampai pada kesudahan alam. Kalau kita berbicara tentang gereja atau himpunan umat, jemaat-jemaat lokal atau jemaat secara universal, tanpa penginjilan, tanpa kesaksian, tanpa menyampaikan kabar baik dan memenangkan jiwa, maka gereja itu hanya merupakan sebuah perkumpulan sosial di mana kita kumpul, kita bernyanyi, kita bersorak, kita happy, kita rasa bahagia, sama seperti perkumpulan sosial yang banyak kali dibentuk di berbagai tempat supaya keluarga-keluarga yang tergabung di dalamnya bisa mendapatkan keterangan dan terjadi dialog, percakapan, saling membangun dan saling menguatkan. Itu sama. Tapi Tuhan memanggil kita bukan cuma sampai di situ. Memang Tuhan ingin supaya kita bisa menikmati sukacita di dalam hadirat Tuhan. Tapi Tuhan ingin supaya kita mulai bergerak. Jemaat Tuhan, mulai kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita lakukan sesuatu untuk memenangkan jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tanpa penginjilan, gereja atau persekutuan orang percaya itu hanya terfokus pada diri sendiri. Jadi akhirnya kita datang ke gereja, kita bersekutu hanya sekadar supaya kita dikuatkan, supaya kita terhibur, supaya kita diberkati dan sebagainya. Padahal bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Itu memang Tuhan janji untuk diberikan kepada kita. Tetapi yang Tuhan ingin supaya kita mulai bertanggung jawab. Kalau kita sudah dibangun dan didirikan, mulai menyadari tentang tanggung jawab, mari kita bergerak. Movement that move. Haleluya. Nah, memang otomatis kita, siapapun saudara, saya sebagai hamba Tuhan, tetapi saudara mungkin sebagai jemaat, saudara berpikir bahwa saudara hanya sekadar duduk dan kemudian mendengar firman Tuhan seperti ini dan kemudian menikmati berkatnya dan kita kembali ke rumah atau kembali pada aktivitas biasa. Tidak, kita semua diutus oleh Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, kita ini diutus dengan dua pengutusan, ya. Ada dua perspektif pengutusan yang Tuhan ingin untuk kita ketahui. Yang pertama, kita diutus dengan hukum agung. Itu yang pertama. Jadi ada hukum agung yang harus kita resapi dalam kehidupan kita, seperti yang dicatat dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Tapi saya akan membaca beberapa kalimat di sini dari Matius pasal 22. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita memiliki hukum agung di mana kita harus mengasihi Tuhan kita, penebus kita, dengan segenap hati kita, bahkan dengan segenap jiwa dan akal budi dan kekuatan kita. Tetapi sekaligus juga kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita mengasihi diri sendiri dan kita ingin supaya diri kita itu happy, supaya diri kita itu merasa aman, selamat, maka itu juga yang harus kita pikirkan tentang bagaimana kehidupan orang-orang di sekitar kita.
Apa yang akan terjadi pada tetangga kita, apa yang terjadi pada orang-orang di depan dan di belakang kita. Kita juga harus mengasihi mereka sebagaimana kita merasa bahwa kita diselamatkan karena Kristus Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, bersaksilah, sampaikanlah kebenaran kepada mereka tentang keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diutus oleh Allah dengan amanat agung. Jadi kita dikirim dengan pengutusan amanat agung. Nah, itu yang tadi kita sudah baca dan dengar. Intinya, jadikanlah semua bangsa muridku, dalam Matius 28 ayat 8 sampai 20. Jadi tidak ada terkecuali, tidak ada perbedaan ras, suku dan sebagainya, di mana kemudian kita hanya suka pada orang-orang Manado untuk selamat. Nah, kita tidak suka kepada orang-orang Afrika, kita tidak suka kepada orang-orang lain. Bukan, kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Maka itu jadikanlah mereka menjadi murid Tuhan, menjadi orang-orang yang sama seperti kita menikmati berkat sebagai murid Tuhan. Ini adalah hal yang sangat menarik. Ingat, kita merasa bahwa tidak mungkin atau sukar untuk kita bisa melakukan tugas yang dibebankan oleh Tuhan Allah kepada kita. Kita malu, kita tidak biasa bergaul, kita tidak bisa bercakap-cakap, berdialog, kita berhadapan dengan orang-orang dan kemudian kita merasa minder dan sebagainya. Tapi kita harus yakin kalau kita ada di dalam Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita. Kita pasti akan diubahkan dan dikuasai oleh Roh Allah. Maka itu seperti pada minggu kemarin kita sudah berdoa untuk pengurapan Roh Kudus. Dia telah dicurahkan di kamar loteng Yerusalem dan dia terus bekerja sampai pada hari-hari ini kepada orang dewasa, kepada anak-anak. Dia bekerja seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 8 sampai ayat 9. Bagaimana hati mereka itu diubahkan, dikuasai dan dikuduskan oleh iman. Saya baca dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa, baik oleh Rasul Paulus maupun Rasul Petrus pada waktu mereka bertemu dalam pertemuan Yerusalem dan berkata, ini orang-orang yang ada di daerah Asia, yang ada di Eropa, yang bukan orang-orang Yahudi yang menyatakan diri sebagai umat Allah. Itu Tuhan juga mengasihi mereka. Ini begitu banyak dari antara mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati mereka telah diubahkan, lalu mereka juga dimampukan untuk juga menjadi saksi, memberitakan kabar sukacita kepada teman, kepada kawan, kepada mereka. Terjadi pergerakan yang luar biasa di seluruh dunia pada waktu itu, sehingga kemudian dalam pertemuan Yerusalem dikatakan tidak ada lagi perbedaan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Tidak ada perbedaan antara hamba dan merdeka. Tidak ada perbedaan antara suku A dan suku B. Semua sama di hadapan Tuhan, yang akan dipakai pada kegerakan yang luar biasa menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena dikatakan diubah dan dikuasai oleh Roh Allah itu, mereka menerima kuasa yang sama, kuasa Roh Kudus. Dalam pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka tumbuh di Yerusalem, mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang dari Galilea, hanya nelayan kebanyakan, bukan orang-orang yang sangat terhormat di Yerusalem, orang biasa. Tapi pada waktu Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka diubahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari bahwa memang kita sebagai manusia lemah dan tidak berdaya, tapi kalau Roh Kudus telah turun atas kita, mengurapi kita, Dia mampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita? Menjadi saksinya. Kebanyakan kita punya target untuk bisa bersekutu, berbakti, memuji Tuhan, supaya kita diberkati, supaya bisnis kita itu menjadi besar, supaya semua yang kita lakukan lancar-lancar saja, supaya pelayanan kita makin besar dan sebagainya. Itu memang adalah hal yang baik yang kita inginkan dalam kehidupan kita, supaya makin lama kita makin berubah dan makin dapat menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Tetapi Tuhan ingin ada sesuatu yang Tuhan ingin sebagai amanatnya yang dibebankan kepada kita, menjadi saksinya, menjadikan sekalian bangsa muridnya, dan menjadi saksi. Dan dalam tahapan menjadi saksi terjadi pergerakan di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita bersyukur kalau Tuhan ingin supaya terjadi pelipat gandaan di dalam jemaat-jemaat pada hari ini. Pelipat gandaan itu tidak mungkin terjadi hanya gembala sekeluarga yang harus bertanggung jawab. Tetapi Tuhan berkata bahwa pelipat gandaan itu adalah semua unsur jemaat. Semua, apakah dia orang dewasa, apakah dia anak-anak, harus dilibatkan supaya pelipat gandaan itu memang bisa mencapai hasilnya. Tanpa pengutusan dan pelipat gandaan, gereja atau persekutuan orang percaya itu mungkin kelihatan bisa bertumbuh, tetapi pertumbuhannya itu bukan melalui pelipat gandaan, tetapi pertambahan secara biologis. Bahwa itu jemaat itu bertambah-tambah jiwa karena keluarga jemaat itu kemudian bertambah, ada anak, 2, 3, 4, dan kemudian tergabung, mereka lagi menikah, lalu kemudian ada anak-anak, ya, itu orang tua sudah punya cucu dan seterusnya, mulai bertambah, menikah lagi, dan ternyata menjadi besar. Tetapi ternyata itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Pelipat gandaan adalah semua pihak itu mulai merenungkan dan memikirkan tanggung jawab sekalian bangsa itu muridku. Ini yang disebut sebagai movement that move. Kegerakan yang bergerak. Haleluya. Kita akan mengalami kegerakan di mana akhirnya tidak ada satu oknum pun yang kemudian pasif, tidak melakukan apa-apa, tetapi semua. Saya mengajak supaya jemaat Pondok Daun mulai menerima kebenaran ini dan mulai bersaksi. Sementara kita stay at home, kita mulai ajak teman-teman untuk bergabung di rumah kita, untuk bersekutu di rumah kita. Dan pada waktu kita bisa kebaktian di gereja, kita bawa jemaat, teman-teman kita itu kemudian bergabung bersama memuji Tuhan. Seterusnya terjadi pergerakan-pergerakan yang sangat luar biasa. Saya membaca dalam suatu cerita atau catatan riwayat tentang adanya bendungan besar di sungai Yangtze, ya, ada 3 Gorges Dam. Jadi itu ada dam bendungan besar yang rupanya dibangun dari ada 3 ngarai, ya, 3 jurang yang dimana air itu melimpah di sana, kemudian dibuat bendungan. Maka itu menjadi sangat dahsyat, gitu, ya. Rupanya ada kekuatan yang besar dari pergerakan-pergerakan air. Dan kemudian kalau potensinya itu dimanfaatkan, dia bukan cuma bisa menjadi air yang kadang-kala bisa membuat rumah-rumah di bawahnya itu kemudian kebanjiran, tetapi dia bisa dimanfaatkan untuk menjadi suatu kekuatan. Itu bendungan 3 jurang atau 3 ngarai di sungai Yangtze itu kemudian pada waktu dibuatnya itu dijadikan satu pusat tenaga listrik, pusat tenaga air. Dibuat turbin-turbin setelah
airnya naik dan menjadi besar. Turbin-turbin besar itu dibuat, dan air dilepaskan pada turbin, dan turbin itu memutar secara tetap dan terus menerus. Dinamo yang ada di sana, dinamo besar, dan kemudian dari dinamo itu kemudian dipancarkan itu power, kekuatan ke pabrik-pabrik, ke kota-kota yang ada di sekitar situ, sehingga kota itu menjadi bercahaya. Pabrik-pabrik berproduksi dengan lancar, tidak takut untuk macet, karena itu sungai, itu air yang dasar itu telah diatur begitu rupa, dan kekuatannya tetap. Kita menjadi kekuatan air yang bergerak, movement that move. Mari kita bersama-sama untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang akan memutar itu kekuatan-kekuatan yang akan memancarkan kuasa yang besar, yang akan menghasilkan terang, cahaya, menjadi saksi, dan sebagainya. Kegerakan itu adalah suatu pelepasan Roh Kudus ke tengah-tengah satu masyarakat. Jadi Roh Kudus yang bekerja, dia akan menggerakkan masyarakat juga menjadi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu kemudian bagaikan air yang dahsyat, tetapi kalau kemudian diatur pergerakannya, maka dia akan menjadi berkat yang sangat luar biasa. Banjir kasih Allah itu akan berubah menjadi satu manfaat di mana orang berlimpah-limpah dalam sukacita dan mengasihi Tuhan. Menurut Donald McGavran, ya, orang yang meneliti tentang terjadinya pergerakan jemaat atau gereja-gereja yang luar biasa pada 20-25 tahun yang lalu ke sini, ya, dia berkata bahwa the power of grassroots movement atau kekuatan pergerakan akar rumput itu berbicara tentang kekuatan pergerakan jemaat-jemaat. Jadi pertumbuhan jemaat yang besar pada waktu-waktu yang lalu, bahkan sampai saat ini, itu tidak tergantung pada gembala yang hebat dengan pidato dan khotbahnya yang luar biasa, tetapi tergantung dari bagaimana potensi jemaat dimanfaatkan dan kemudian Roh Kudus bekerja. Dia menjadi satu pergerakan, bagaikan pergerakan people power. Ya, Don McGavran berkata people movements, ya, pergerakan akar rumput. Roland Allen temannya itu menyebut the spontaneous expansions of the church. Itu adalah berbicara tentang bagaimana gereja melakukan satu ekspansi secara spontan tanpa ada sesuatu yang kemudian dianggap karena kehebatan dari tokoh-tokoh tertentu. Karena jemaat merasa sukacita diberkati, mereka melepaskan sukacita kepada teman, kepada yang lain, maka terjadi pergerakan yang besar. Kekuatan pergerakan akar rumput atau the power of grassroots movement itu di mana akhirnya melahirkan orang-orang yang baru yang juga bisa memimpin. Muncullah pemimpin-pemimpin baru karena dikatakan leaders are raised from within the movement. Jadi ini disebut bahwa pemimpin akan muncul, jemaat juga akan muncul menjadi pemimpin-pemimpin atas kelengkapan kuasa Roh Kudus dan akan menggerakkan suatu kegerakan yang luar biasa. Kekuatan pergerakan akar rumput itu betul-betul passionnya kepada visi yang dikatakan oleh Tuhan, menjadikan sekalian orang menjadi muridnya. Ya, itu merupakan suatu visi besar yang Tuhan tetapkan pada murid-muridnya dan pada kita. Jadikan sekalian orang menjadi murid Tuhan, mengajar mereka menjadi orang-orang yang bisa mampu melakukan hal yang sama, menjadi orang yang dapat memenangkan orang yang lain. Sehingga kita lihat gairah untuk menjangkau mereka yang terhilang dalam keluarga-keluarga, kampung-kampung dan di luar dunia, menghasilkan pertumbuhan. Oh, saya berdoa selepas dari situasi COVID-19 ini akan terjadi pergerakan yang luar biasa, karena umat Tuhan dilengkapi dan tidak tahan untuk tetap berdiam. Tetapi sekarang kita mau memenangkan teman-teman kita, jiwa-jiwa. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita pikir si A itu tidak memenuhi syarat karena latar belakang yang buruk, ya. Coba kita perhatikan bagaimana seorang perempuan Samaria, ya, yang dicatat dalam Yohanes pasal 4. Dia itu wanita yang tidak terhormat di dalam masyarakat. Dia itu dicela, itu merusak lingkungan di sana. Maka itu dia, kalau dia pergi mengambil air, dia tidak
berani untuk keluar menimba air pada waktu pagi atau pada waktu petang di mana banyak orang. Maka dia datang pada waktu siang hari. Tapi puji Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di perigi Yakub. Haleluya. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, hai umat Tuhan sekalian, kalau kita melakukan perjumpaan yang serius, Tuhan dapat mengubahkan kita dari orang yang dianggap tidak ada nilai dan tidak ada artinya, diubahkan menjadi orang yang luar biasa kesaksiannya. Pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan, dia minum air kehidupan, dia bersuka cita, dia telah berjumpa dengan Sang Mesias. Dia pergi ke Sikar, dia pergi ke Samaria, dan dicatat di sana dalam ayat 39 dalam Yohanes pasal 4. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Orang yang tidak ada nilai di dalam masyarakat diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang dapat menyampaikan kabar baik, dan banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa supaya jemaat kemudian akan melihat potensi yang ada dan mengharapkan Roh Kudus menjamah hati dan kehidupannya, supaya kita menjadi jemaat misioner. Jemaat yang bermisi adalah orang-orang yang menyerahkan diri bagi amanat agung Tuhan Yesus dan menyatakan kesediaan untuk pergi kemanapun, melakukan apapun, mengorbankan semua yang diperlukan Tuhan dari diri kita dalam pemenuhan tugas itu. Kita berdoa supaya Tuhan akan membangkitkan potensi jemaat-jemaat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dijamah oleh Tuhan, dilengkapi oleh Roh Kudus, dimampukan dan menjadi orang dengan misi yang luar biasa, memenangkan jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah kebenaran ilahi yang harus kita tangkap pada hari-hari ini. Jangan kita pikir bahwa situasi yang sekarang ini adalah situasi di mana seolah-olah kita seperti menjadi tidak berdaya. Saya berpikir dan saya percaya bahwa situasi ini adalah kita melakukan perenungan untuk melihat potensi. Mari kita melakukan perjumpaan dengan Yesus. Seperti perempuan Samaria itu, dia berjumpa dengan Yesus, dia berdialog dengan Yesus. Setelah itu dia dilengkapi dan dia menjadi orang yang luar biasa. Rasul Petrus orang dari Galilea, Andreas orang dari Galilea, tidak tahu pendidikan mereka sampai di mana, tapi pada waktu mereka menangkap amanat agung, lalu kemudian mereka dilengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang sangat dahsyat. Movement that move, ya, kegerakan yang terus bergerak. Saya berdoa supaya Tuhan akan melakukan hal ini pada hari-hari ini. Kita sedang memasuki dikatakan new normal dalam kehidupan COVID-19. Tetapi saya percaya Tuhan mulai meluaskan kita satu jalan yang terbuka supaya kita mulai bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan akan dipermuliakan, gereja akan bergerak karena Yesus tidak lama lagi akan datang. Dia kepala gereja, dia sedang mencari tubuh Kristus yang tepat untuk menjadi bagian sebagaimana ditetapkan oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Kiranya kami tidak akan berdiam diri. Kami menjadi orang-orang yang memiliki semangat untuk dapat bersaksi, untuk menyampaikan kabar baik, menjadi terang, menjadi garam. Movement that move, itu adalah pergerakan secara bersama-sama. Bagaikan sungai yang sekian, itu memiliki potensi besar yang menghasilkan power yang sangat dahsyat untuk kota-kota yang besar yang ada di era kecil. Kami percaya Tuhan akan menyatakan hal yang sama bagi kami pada hari-hari terakhir ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen.